Presiden Jokowi akan segera berkantor di Ibu Kota Nusantara 28 Juli mendatang. Presiden bahkan berencana menggelar sidang kabinet bersama para menterinya di IKN. Apakah ini upaya meyakinkan investor asing bahwa progres IKN cukup menjanjikan? Sore ini kita akan membahasnya dengan tenaga ahli utama KSP Ali Muthar Ngabalin dan Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Mbak Selamat Rifana. sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esther. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Ngabalin. Saya tidak bisa mendengar suara Bang Ngabalin dan Mbak Esther nih, hanya kecil sekali. Tapi saya akan coba ya Bang Ngabalin, sejauh mana persiapan Oke. Presiden berkantor di IKN? Ya, 1-2 bisa didengar dengan baik. Silakan. Halo. Iya silakan Oke. Bang. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Mbak Nana bahwa persiapan untuk Bapak Presiden seperti yang beliau sampaikan dengan sarana prasarana yang tersedia hari ini hampir dipastikan bahwa air, listrik, furniture dan macam-macam semua untuk kepentingan ruangan kerja, kemudian tempat sidang dan lain-lain. Alhamdulillah Sekretariat Kepresidenan telah menyiapkan segala kebutuhan yang terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh Bapak Presiden. Karena itu seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, insya Allah kalau sarana prasarana ini semuanya sudah tersedia dengan baik, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir Juli ini beliau akan memimpin sidang kabinet dari kantor Presiden di IKN. Oke, apa sebetulnya urgensi Presiden harus berkantor di IKN dalam waktu dekat Bang? Apa tujuannya mengingat infrastrukturnya dan fasilitasnya belum siap? Oh, segala hal yang berkaitan dengan pembangunan otorita IKN kemudian menyangkut bagian daripada planning besar yang dipersiapkan oleh Presiden, ya salah satu bukti yang harus menyampaikan kepada masyarakat dan kepada siapa saja yang memberikan pandangan dan penilaian miring terkait dengan proyek negara yang disebut dengan pembangunan otorita IKN adalah menjadi bukti bahwa bangsa ini harus maju. Kita tidak boleh gugup dan kaku pada pikiran-pikiran yang ragu, bimbang dengan energi-energi negatif. Ini proyek negara, ini masa depan sebuah peradaban bangsa yang namanya Indonesia. Jokowi harus memulai itu supaya kita sadar bahwa kita ini adalah sebuah bangsa yang besar dan punya peradaban. Oke. Ingat itu baik-baik, Nana. Ya, jadi artinya memang Presiden ingin menunjukkan ya dengan berkantor di IKN, menunjukkan ke publik bahwa progresnya memang sudah signifikan, begitu Bang Ali? Oh, itu pernyataan yang penting dengan cara membuktikan kepada publik. Oke. Tidak banyak ngomong, tidak banyak bercerita. Dia dengan memimpin sidang kabinet dari Istana Negara di otorita IKN, itu memberikan makna dan value kepada seluruh masyarakat bahwa proyek ini benar-benar akan berjalan. Dan jauhkan semua mimpi-mimpi buruk kalian tentang penilaian miring dan negatif terhadap otorita IKN. Baik Mbak Esther, Anda sepakat nggak bahwa menurut analisa Anda ketika Presiden terkesan ingin segera berkantor di IKN meskipun infrastruktur dan fasilitasnya belum siap karena ingin menunjukkan ke publik begitu tentang progresnya? Apa analisa Anda Mbak Esther? Ya, terima kasih Mbak Nana. Kalau saya melihat dengan adanya Presiden Jokowi yang akan berkantor di di IKN ya, akhir Juli nanti, itu adalah upaya untuk meyakinkan publik bahwa IKN ini sudah siap gitu ya, atau ready to sell gitu ke investor gitu. Sehingga investor nanti diharapkan akan bisa tertarik ya dan berinvestasi di sana. Ini upaya untuk ke arah sana, Mbak. Oke, upaya ini menurut Anda cukup nggak untuk bisa meyakinkan investor asing? Ya, kalau kita lihat dari Ease Doing Business Indonesia, rankingnya kan masih berkisar sekitar 70-an ya. Dan di situ ada beberapa indikator yang menjadi
penting untuk dilihat lagi. Misalnya getting started business ya. Jadi ketika investor ingin memulai bisnis di Indonesia itu masih dirasakan ada problem ya di sana. Hmm. Terus kemudian penyediaan fasilitas publik itu juga masih problem gitu. Jadi selain upaya untuk menunjukkan bahwa dengan berkantor di IKN itu bisa menarik investasi di IKN, juga harus dikuatkan dengan upaya-upaya untuk memperbaiki Iklimnya. ease doing business Indonesia ya. Perubahan iklim investasi ini harus dilakukan. Oke, jadi menurut Anda nggak cukup ya hanya dengan presiden menunjukkan bisa berkantor di IKN atau sidang kabinet di IKN, ini belum tentu cukup meyakinkan investor, begitu Mbak Esther? Betul, betul. Terutama dengan uncertainty law ya, atau Ketidakpastian hukum. ketidakpastian hukum, regulasi, itu yang harus diyakinkan ya investor sekali lagi di sana. Oke, Bang Ali, bahwa selain meyakinkan publik bahwa progresnya menjanjikan, ini memang kalau analisanya Mbak Esther, ini bagian dari upaya meyakinkan investor asing yang sampai saat ini belum ada nih dananya yang masuk ke IKN. Ya, berulang-ulang kami telah menyampaikan ya Mbak Nana bahwa jangan lupa tahap pertama ini adalah pembangunan inti. Betul. KIP yang sedang dipersiapkan. Lebih kurang sudah mencapai 100%. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa dalam bangunan dan fasilitas-fasilitas inti ini adalah istana negara, kantor staf presiden, sekretaris kabinet, dan semuanya. Itu adalah bangunan-bangunan yang tidak boleh ditangani oleh siapapun. Nah, tahap pertama inilah yang saya ingin mengatakan kepada kita semua, paling tidak adalah pemirsa, para penonton CNN, bahwa apa yang diragukan dari maju mundurnya Pak Jokowi pindah ke IKN, tidak. Kita tidak maju mundur, kita akan maju terus. Kita akan maju terus dan semua publik internasional ya, baik investor mau dalam maupun luar negeri juga berharap banyak. Karena apa? Karena kita telah berhasil menyelesaikan agenda politik terbesar di Republik ini adalah pemilu yang berjalan aman, damai, tertib, adil, jujur, dan telah terpilih presiden dan wakil presiden selesai kemarin. Dengan begitu maka situasi Republik ini aman lahir batin. Baik. Sehingga orang berduyung-duyung sekarang untuk datang menanamkan seluruh harta fasilitas mereka dengan regulasi yang ada, aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mereka datang. Welcome to Indonesia, welcome to Otorita IKN. Begitu Mbak Nana. Ya Bang Ali, tapi kenyataannya menurut Mbak Esther tadi itu tidak cukup. Jadi investor asing membutuhkan certainty law, kepastian terhadap regulasi dan iklim investasi yang lebih bisa menjamin ketika mereka menanamkan modalnya. Jadi bukan hanya soal progresi IKN-nya, tapi ada tadi faktor-faktor lain. Nana, saya sekarang bertanya, regulasi apa yang tidak disiapkan oleh pemerintah dalam mengatur otorita IKN ini? Harkat martabat bangsa luar biasa dipandang hebat di luar negeri. Apalagi regulasi yang mau dibutuhkan. Negara untuk dan atas nama negara dan kepentingan masyarakat dan hadirnya otorita IKN, semua regulasi disiapkan tanpa kita menjatuhkan harkat dan martabat Republik dan rakyat ini. Termasuk memberikan izin HGU 190 tahun ya kepada investor asing ya. Ya. Itu juga nggak cukup ternyata membawa investor asing masuk, Bang Ali. Dengar baik-baik. Mereka boleh berinvestasi di negara kita, mereka boleh berinvestasi di otorita IKN, tapi dia tidak boleh membawa pergi tanah sejengkal pun dari Republik ini. Semua harta boleh dia taruh di sini, tapi dia tidak boleh macam-macam dengan Republik kita. Itulah regulasinya. Dan itulah harkat dan martabat Republik ini dibuat oleh pemerintah. Mbak Esther, saya ingin tanya, regulasi apa yang tidak disiapkan pemerintah yang masih membuat investor asing ini mungkin ragu-ragu menanamkan modalnya meskipun Presiden Jokowi begitu menunjukkan progres IKN sampai mau berkantor di IKN, tapi regulasi apa ya yang masih membuat para investor ini ragu-ragu?
Ya, contoh kecil saja, Mbak Nana, ketika kita bicara UMR ya, investor sudah men-setting berapa biaya investasi yang sudah ditentukan. Nah, dengan UMR yang sama gitu ya. Nah, setelah beberapa lama ya, beberapa bulan ternyata UMR disepakati naik. Nah, ini hal yang kecil ya, tetapi buat investor pasti akan menjadikan bengkak gitu biaya investasinya. Nah, terkait dengan IKN, nah tentunya untuk HGB ya selama 160 tahun itu 190 buat tahun. saya sih sangat tidak masuk akal ya, karena dalam keputusan Menteri waktu itu saya ingat pada saat Menteri Perekonomian-nya itu Pak Budiono itu hanya sampai dengan 30 tahun. Nah, kemudian ketika infrastruktur dibangun itu pengecualian ada salah satu pasal ditambahkan menjadi 50 tahun. Hmm. Nah, kalau sekarang sampai dengan 160 atau 190 tahun, nah jangan sampai ini keputusan ini akan berdampak pada generasi-generasi yang selanjutnya gitu. Yang itu kita sudah punya track record buruk ya, menyesal di kemudian hari. Itu Mbak. Baik, jadi tadi disebutkan ya Bang Ali, salah satu regulasi yang membuat investor ragu-ragu, regulasi soal UMR yang itu akan membuat bengkak biaya investasinya. Upah minimum regional itu diatur dalam 5 tahap. Pekerja buruh tentu tidak bisa sama dengan orang yang ahli dalam engineering. Engineering tidak tentu sama dengan orang yang bekerja sebagai cleaning service. Oke, karena itulah maka pemerintah dalam hal ini Presiden membuat regulasi untuk menjaga harkat dan martabat rakyatnya yang semua pekerjanya dari Indonesia. Regulasinya dibuat agar pekerja-pekerja itu tidak boleh dipermainkan dia punya UMR. Hati-hati, ini yang tidak terungkap di publik. Jokowi sudah pikirkan semua itu. Sampai dengan regulasinya harus dibuat aturannya. Anda boleh datang bekerja, Anda boleh membuat apa saja. Karena memang kami juga perlu dan kalian juga perlu. Oke. Tapi jangan lupa, anak-anak Indonesia yang terampil yang Anda pakai dan kau harus bayar sesuai dengan kemampuan keterampilan yang mereka miliki. Bang Ali, Hebat kan? Oke, Bang Ali, Begitu. kami dapat informasi bahwa Presiden akan menggelar sidang kabinet bersama dengan para menterinya di awal Agustus. Apakah itu bagian juga untuk meyakinkan investor dan publik? Iya, yang pasti bahwa Presiden mau kasih tahu tidak saja kepada rakyatnya, tapi kepada seluruh dunia internasional. Karena tidak ada dalam catatan sejarah dunia ada ibu kota negara seperti otorita IKN. Karena itu beliau akan memegang janji dan pernyataannya kalau Allah menghendaki baik, bukan awal Agustus. Semoga di akhir Januari ini beliau sudah akan melangsungkan sidang kabinet bersama dengan para anggota kabinetnya. Dan itu adalah bukti nyata dari bukan hanya omon-omon, Nana. Tapi ini adalah sesuatu yang diikuti dengan fakta yang dilakukan. Oke, tapi urgensinya apa menggelar sidang kabinet di IKN, Bang Ali? Ya urgensinya memang harus satunya kata dan perbuatan. Menunjukkan bukti bahwa otorita IKN ini adalah sebuah fakta yang diinginkan, diidam-idamkan oleh masyarakat dan negara sebagai sebuah peradaban sejak Soekarno. Itu urgensinya. Dan fakta yang harus dilakukan. Begitu Mbak Nana. Oke, saya mau ke Mbak Esther. Mbak Esther, seberapa penting sebetulnya menggelar sidang IKN sidang kabinet di IKN menurut Anda? Ya, kalau urgensinya sih tidak ya, karena sidang kabinet juga bisa dilakukan di Jakarta. Tetapi karena ada upaya untuk menunjukkan ke publik bahwa oh ini proyek IKN ini kami serius gitu ya, dan kemudian proyek IKN ini Pak Jokowi sangat concern di sana. Jadi itu yang mau ditunjukkan. Jadi yang kedua alasannya adalah supaya investor itu masuk ke IKN gitu, karena kita lihat dari dulu ketika IKN
sudah ditetapkan sampai dengan sekarang ternyata investor yang masuk ke IKN masih belum banyak gitu ya, dan lebih banyak backbone-nya dari APBN. Itu sih Mbak Nana. Oke, baik. Jadi menurut Anda terkesan dipaksakan ya menggelar sidang kabinet di IKN? Iya betul. Oke, Bang Ali, bagaimana responnya bahwa terkesan dipaksakan dan sebetulnya nggak ada urgensinya? Iya, sidang kabinet itu jangankan di IKN, di mana saja bisa dibikin. Zaman Pak SBY juga kan waktu itu bisa toh memimpin sidang kabinet dari Amerika atau di Betul. mana juga biasa saja. Tapi terkait dengan masalah IKN ini ya memang harus dibuktikan bahwa kita sudah mulai melaksanakan tugas. Jangan lupa Seknek, PUPR, kemudian BPN, kantor Sekretariat Negara, kantor KSP, kita sudah mulai mempersiapkan diri untuk pindah dan berkantor di otorita IKN. Begitu juga dengan termasuk Bapak Presiden akan memimpin sidang kabinet. Artinya kasih tahu kepada publik, jangan lupa ya bahwa kalau urusan investor itu memang di tahap kedua baru mulai. Karena tahap pertama ini banyak hal yang tidak boleh diketahui oleh dunia luar. Siapapun tidak boleh mengetahui apa yang sedang dibangun di sarana-sarana inti kantor kepresidenan, istana kepresidenan, dan lain-lain. Itu semua ada bagian yang tidak boleh diketahui. Makanya tahap pertama ini harus dibangun oleh tangan-tangan anak-anak Indonesia yang pintar dengan anggaran pendapatan belanja negara. Jadi nanti tahap kedua boleh, tapi regulasinya telah dibuat oleh Presiden Joko Widodo yang luar biasa. Baik, Gitu. kita akan tunggu nanti apakah betul-betul Presiden dengan berkantor, dengan menggelar sidang kabinet di IKN bisa meyakinkan investor asing, karena kalau meyakinkan publik tampaknya lebih mudah ya. Tapi meyakinkan investor asing itu adalah totally different game. Itu hal yang berbeda karena butuh faktor-faktor lain seperti kepastian regulasi dan juga iklim investasi yang harus betul-betul dipersiapkan oleh pemerintah, karena investor asing akan berpikir soal bagaimana profit yang akan mereka dapat dalam jangka waktu yang pendek begitu ya. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Direktur Eksekutif Indef, Mbak Esther Sri Astuti, dan tenaga ahli utama KSP, Ali Muhtar Ngabalin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.